Bab 530. Masalah masa lalu. Malam hari. Hanya ada satu lampu kecil di dalam ruangan, sedangkan Audrey telah selesai mandi serta mengganti piyama dan duduk di tempat tidur. Dia seharusnya tertidur saat ini, tetapi hari ini dia tidak ngantuk. Di bawah cahaya malam, sebuah kancing emas memancarkan cahaya redup di tangannya. Mungkin ini karena cahaya lampu malam yang hangat itu, jadi warna kancing itu terlihat hangat. Dia menatap kancing di tangannya sampai melamun. Kancing itu jatuh ke dalam pakaiannya oleh pria misterius di malam hujan 5 tahun lalu. Setelah memikirkan hal ini, Audrey pun memegang erat kancing ini dan mulai berpikir jauh. Saat itu, dia meminta Shirley membantunya mencarikan pemilik kancing itu, tetapi setelah diselidiki berulang kali, akhirnya menyelidiki orang itu adalah Colden. Dia sangat kaget ketika mengetahui kabar itu, bahkan membuatnya merasa sangat bersalah saat di depan Colden. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia selalu yakin bahwa anak itu adalah anak Colden, jadi dia menghindari Colden seperti menghindari ular. Sampai Glenn lahir dan tumbuh perlahan. 5 panca inderanya semakin mirip dengan seseorang. Dalam hatinya dari merasa ragu, sampai luar biasa, lalu terkejut. Benar-benar konyol. Meskipun itu adalah anak Colden, juga memiliki gen keluarga Y, tapi tidak mungkin mirip sekali dengan Colden. Oleh karena itu, Audrey berpikir bahwa pria misterius malam itu adalah Colden sendiri. Sedangkan dia terus mengatakan dia menghamili anak haram ketika menikah ke keluarga Y. Setelah mengetahui hal itu, pikiran pertama Audrey adalah menyangkal ide mengerikan itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Jika itu benar-benar dia, bukankah dia dan Colden sedang dijebak oleh Tuhan? Dia tidak bisa menerimanya. Ditambah dengan sikap Colden terhadap dirinya sendiri, serta kata-kata yang Shirley katakan padanya saat itu, dia merasa putus asa. Jika bukan karena Glenn, dia mungkin tidak bisa hidup lagi. Terpikir hal ini, Audrey pun memegang erat kancing di tangannya dan ujung jarinya berubah menjadi merah. Klik. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, lalu ada sosok kecil yang masuk ke dalam dan melepaskan sepatunya dengan cepat serta naik ke tempat tidurnya. Audrey takut sampai nyawa ingin melayang. Dia segera menyembunyikan kancing itu ke dalam selimut secara tidak sadar dan tidak membiarkan orang lain melihatnya. Ini adalah rahasianya sendiri. Dia sudah menyembunyikannya sangat lama. Bocah yang masuk memeluknya dengan kaki dan tangan, lalu berkata, "Mommy, Glenn tidak ingin tidur sendirian, Glenn ingin tidur dengan Mommy." Audrey yang ketakutan itu pelan-pelan menenangkan diri, lalu berkata lembut di dalam kegelapan, "Glenn sudah dewasa, tidak boleh tidak dengan Mommy lagi. Kamu adalah seorang pria, jadi ada perbedaan wanita dan pria dengan ibu, apa kamu mengerti?" Glenn menggunakan wajahnya menyeka lengannya, "Tidak, Glenn belum remaja, lagi pula kamu adalah Mommy Glenn, jadi tidak ada perbedaan wanita dan pria. Dan Mommy, kamu terus membiarkan Glenn tidur sendirian selama beberapa hari ini, jadi Glenn merindukanmu dan Glenn ingin tidur bersamamu di malam ini." Audrey, Glenn. Mommy terus mengatakan bahwa Glenn sudah dewasa, jadi bisakah Glenn mencari Daddy? Awalnya Audrey ingin membujuknya untuk kembali ke kamarnya dan istirahat, tetapi ucapannya ini membuat Audrey kaget dan bingung. Apakah ini putaran takdir? Ketika di luar negeri, Glenn tidak pernah bertanya hal ayah padanya, sangat patuh dan imut. Tapi setelah kembali dari luar negeri, dia sering menyebutkan hal ini. Bahkan setelah dia memerintahkan Colden untuk tidak menyelidikinya dirinya hari ini, Glenn naik ke tempat tidurnya dan mengatakan hal ini kepadanya. Apakah ini kebetulan? Audrey memegang erat kancing emas itu, kemudian meletakkannya di telapak tangannya. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu?" Audrey melirik Glenn yang dipelukannya, lalu mencoba melembutkan suaranya, "Bukankah kamu tidak pernah mengungkitnya ketika berada di luar negeri?" Glenn memanyunkan bibir, "Dulunya Mommy sangat sulit,
jadi Glenn sangat pengertian terhadap Mommy. Tapi sekarang Glenn sudah dewasa, jadi tidak perlu membiarkan Mommy mencari. Glenn bisa mencarinya sendiri. Audrey, bolehkah Mommy? Glenn menggoyangkan lengannya. Glenn sangat hebat, jadi bisa menemukan ayah kandung sendiri. Napas Audrey menjadi tercengang ketika mendengar ini. Dia akhirnya menyadari bahwa Glenn tidak bercanda ketika mengungkit hal ini kepadanya beberapa kali. Dia benar-benar ingin mencari dedinya. Meskipun dia merasa usia Glenn masih kecil jadi tidak dapat menemukan Colden, tapi dalam hati Audrey merasa tidak nyaman, jadi langsung memarahinya, tidak boleh mencarinya. Suara yang tegas ini membuat Glenn tercengang. Mommy, apakah kamu sudah mendengarnya? Audrey menatapnya sambil bertanya kepada Glenn. Glenn mengedipkan mata pun memerah. Mommy, tapi Glenn ingin mencari Daddy. Aku sudah mengatakan tidak boleh. Audrey tidak menyangka bahwa dia tidak mendengar apa yang dirinya katakan. Bisa-bisanya dia mengatakan ingin mencari Daddy dengan keras kepala setelah dia mengatakan tidak boleh. Saat ini dia menjadi lebih tegas, bahkan mulai asal berbicara. Ayah kandungmu telah meninggal, kamu tidak perlu mencarinya lagi dan kamu tidak akan menemukannya. Glenn. Ketika dia mengatakan ini, mata Audrey perlahan memerah. Mata mereka berdua seperti saling membanding. Setelah beberapa saat, Audrey menutup matanya dan mengedus sambil berkata, "Maaf, Glenn. Apakah Mommy baru saja sangat antusias?" Ketika tidak saling mengalah, tidak apa-apa. Tapi setelah Audrey tiba-tiba melembutkan suaranya serta berbicara padanya, Glenn pun tidak tahan lagi, dia langsung menangis keras. Suara ini menusuk hati Audrey, sehingga membuatnya sesak. Dia sudah mengatakan sesuatu yang tidak dapat diubah barusan, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan saat ini, hanya bisa mengulurkan tangan dan menggendongnya. "Maaf Glenn, ini semua kesalahan Mommy. Mommy seharusnya tidak memarahimu." Audrey sambil berbicara sambil meneteskan air matanya terus menetes seperti benang permata yang putus dan semua ini menetes ke leher Glenn. Glenn tercengang dengan air mata begitu, awalnya dia masih menangis, tapi ini pertama kalinya dia melihat Mommy menangis seperti ini di depannya. Air matanya pun berhenti, sedangkan air mata Audrey terus menetes. "Maaf. Mommy minta maaf pada Glenn, maaf." Namun Audrey terus mengulang kalimat ini, seperti kerasukan saja. Glenn menatap Audrey, tiba-tiba merasa dirinya sangat keterlaluan hari ini. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk leher Audrey dan menempelkan wajahnya ke sana. "Mommy jangan menangis lagi, kelak Glenn tidak akan mengatakan masalah mencari ayah lagi." Tangisan Audrey tidak dapat dihentikan, air matanya terus mengalir dan dia memeluk Glenn sambil menangis. Bersambung.